1098 ekor sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto mendapat respon dari sejumlah pihak. Salah satunya terkait penggunaan dana APBN yang mencapai 100 miliar rupiah. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan penggunaan APBN untuk pengadaan hewan kurban melalui skema bantuan Presiden tidak bertentangan dengan hukum dan syariat Islam. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Profesor Kiai Haji Asrorun Niam Soleh menyatakan bahwa pembelian hewan kurban Presiden melalui APBN sah secara syar'i karena diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat luas. Sebelumnya Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan 1098 sapi kurban Prabowo berasal dari peternak lokal dan menggunakan anggaran dari APBN. Sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan Presiden, bantuan kemasyarakatan Presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar. Adapun jenis sapi kurban yang disalurkan Prabowo antara lain berjenis simental, limosin, dan memiliki bobot mencapai 1,3 ton. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah menempuh 16 jam perjalanan, delegasi Indonesia tiba di Bandara Orly, Paris, Prancis. Tibanya rombongan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menandakan bahwa rangkaian kunjungan resmi kenegaraan tahun 2026 dimulai. Kunjungan perdana di tahun ini dimulai ke negara Leksagon. Presiden Prabowo disambut hangat dengan dikawal 146 pasukan berkuda tentara Prancis dan 27 motoris. Kedatangan Presiden Prabowo merupakan undangan yang tertunda dari Presiden Emmanuel Macron. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, penghargaan yang setinggi-tingginya atas penerimaan yang begitu besar, yang begitu baik, penuh kehormatan untuk saya dan delegasi saya melihat perkembangan dunia ke depan. Kita yakin di keadaan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, penuh konflik, kedua negara kita bisa mainkan suatu peranan yang positif. Di dunia sekarang, di mana bumi sudah semakin kecil karena sains dan teknologi, perang dan konflik tidak mungkin membawa kebaikan untuk siapapun. Hari ini saya diterima dengan kehormatan yang begitu besar. Terima kasih sekali lagi. Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju dengan arah yang jelas, komitmen yang kuat. Setelah melakukan upacara penyambutan, Presiden Prabowo dijadwalkan jamuan santap malam pribadi di Istana Elysee. Pertemuan ini menjadi momentum penting membahas penguatan hubungan bilateral Indonesia-Prancis di berbagai bidang strategis. Menindaklanjuti rencana Jokowi yang akan keliling Indonesia, Kamis pagi, relawan Brigade Rakyat Nusantara atau BRN menemui Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Jokowi dijadwalkan mengunjungi Provinsi Lampung akhir Juni nanti. Menyampaikan rundown acara kunjungan pertama Bapak ke Lampung ya. Terkait acara pada Bapak kunjungan pertama ke Lampung itu ditetapkan di akhir ya, akhir aja. Tapi kalau tanggal kita itu rencananya 3 hari. Itu kunjungan pertama Bapak ke Lampung. Selanjutnya provinsi lain. Ya akhir bulan Juni. Sebelumnya rencana belusukan ini juga pernah disampaikan Jokowi sendiri. Ia mengaku siap mendatangi berbagai undangan baik dari relawan maupun kader Partai Solidaritas Indonesia di daerah. Saya banyak undangan dari daerah-daerah untuk hadir dari masyarakat. Ya saya
sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada, dan itu juga untuk memberikan motivasi dan juga ketemu dengan PSI di daerah, plus juga ketemu dengan relawan di daerah, ya karena ada undangan. Usai berkunjung ke Provinsi Lampung, nantinya Jokowi akan melanjutkan belusukan ke Nusa Tenggara Timur serta keliling Pulau Jawa. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Ainus melaporkan. Dengan menyebarkan pesan persatuan, toleransi, gotong royong, serta semangat cinta tanah air. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Ini intinya. Tadi kita hendaknya jangan mau Mei besok ya, di hari Minggu, itu BPIP juga sebagai wujud Pancasila dalam tindakan juga melaksanakan bakti sosial yang tadi sudah sesuai apa yang disampaikan ya, dan kami mengecek memastikan bahwa penanganannya itu sesuai. Semua terima kasih atas kehadirannya. Terakhir untuk press conference hari ini dari pimpinan BPT dicukupkan cukup sekian. Terima kasih atas kehadirannya dan akhirul kalam, salam Pancasila. Salam Pancasila. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di tingkat pusat akan dilaksanakan secara luring pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bapak Presiden Republik Indonesia akan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Adapun lokasi upacara akan diselenggarakan di lapangan Gedung Pancasila, Jalan Taman Pejambon, Jakarta. Beliau bisa memutuskan dan kita ada menuakan adat itu.